Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puki Juliana dengan NPM 111211310, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasional dan Aplikasi. Di sini saya akan menerangkan sebuah artikel yang berjudul Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Operasional pada Usaha Kita Poultry Shop. Penulis Arif Budiman, diterbitkan 2 Juni 2018. Volume dan halaman, volume 1 halaman 135 sampai 140. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini lebih ditekankan pada implementasi aplikasi sistem informasi manajemen operasional pada usaha kita poultry shop dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan dituangkan dalam penjabaran dengan diagram dan data flow diagram. Pada penelitian ini didapatkan entitas antara lain kasir, seller, order, dan prepare yang terlibat langsung pada sistem informasi yang memberikan input ke sistem. Lalu metode mengumpulkan data dilakukan dengan terlibat langsung dengan entitas sistem disertai dengan wawancara, kebutuhan, dan keinginan pada sistem yang lebih mendalam dan tepat sasaran. Pendahuluan. Kabupaten 50 Kota merupakan kabupaten yang menjadi sentra telur dan ayam pedaging. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik yang dituangkan dalam 50 kota dalam angka 2015, Kabupaten 50 Kota memproduksi 37.739.786 kilo butir telur dan 8.242.561 kilo daging ayam. Angka ini tentu sangat tinggi dan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Data ini tentunya akan diparalel dengan banyaknya jumlah peternak dan distributor yang bergerak di bidang ini. Distributor juga fungsi sebagai penghubung peternak dengan pabrik yang menyediakan pakan, vaksin, dan bibit ternak, dan sekalian juga sebagai penyuluh peternakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan semua masalah-masalah yang ada untuk kemudian dicarikan solusi dalam bentuk sistem informasi, yang mana sebelumnya telah melalui proses penjabaran dengan perencanaan sistem seperti konteks diagram dan data flow diagram. Pada tahap awal, telah dilakukan pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam proses bisnis sebagai penasehat IT. Hasil dan pembahasan penelitian. Dari rancangan yang telah diterjemahkan dalam bahasa pemrograman, maka didapatkan hasil sistem seperti pada penjelasan berikut. Halaman login dapat membedakan setiap user yang masuk sesuai dengan hak asas masing-masing. Jika yang login adalah pemimpin, maka yang dapat diakses hanyalah menu untuk laporan. Di sini kita bisa memasukkan username sama password. Setelah itu bisa kita login. Di sini kita akan dimasukkan ke menu utama di mana proses login akan membedakan setiap tampilan di halaman antar muka untuk menutup utama. Pada gambar berikut dan diperlihatkan antara muka menu utama untuk login dengan akses kasir. Setelah login, kita bisa menjalankan proses manajemen operasional. Seluruh data pendukung harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu pada seperti gambar yang di samping. Kita bisa memasukkan kode barang, jumlah barang, nama barang, satuan, harga satuan. Setelah kita diisi, kita klik simpan. Lalu setelah disimpan, kita akan diperlihatkan master dari barang, sedangkan gambar 9 adalah master dari pelanggan dan dari gambar 10 adalah master dari supplier, yang dimana kita bisa mengisi ID pelanggan, nama, nomor telepon, alamat. Yang gambar 10 juga kita bisa isi kode supplier, nama, nomor telepon, alamat. Setelah itu kita akan dimasukkan ke tabel seperti berikut, yang dimana dilakukan setelah master pendukung sudah dipersiapkan.
Berikut ditampilkan bagaimana proses pembelian atau order barang dilakukan seperti gambar 11. Sedangkan untuk proses penjualan dapat dilihat gambar 12 sebagai berikut. Ini contoh dari gambar nomor 11. Kita bisa masukkan kode-kode barang, harga barang, jumlah order, diskon 1 atau diskon 2. Setelah itu kita akan diperlihatkan kepada gambar nomor 12. Dari gambar berikut, kita dapat melakukan verifikasi dan pengecekan produksi. Di sini kita bisa lihat nomor, tanggal, ID supplier, nama supplier, total harga. Lalu kita akan diperlihatkan dari tabel berikut. Nah, ini tabel 15, yaitu seluruh proses manajemen operasional sudah diimplementasikan ke dalam sistem dan cocok digunakan untuk transaksi lainnya. Di sini kita bisa lihat semua transaksi, order, dan harga atau uang hutang. Kita bisa lihat semua datanya di sini. Lalu kesimpulannya, perencanaan sistem informasi manajemen operasional pada usaha kita PS sudah diimplementasikan dan digunakan dengan baik. Proses transaksi meliputi pembelian barang, penjualan, keuangan, dan proses validasi. Proses validasi data juga telah diterapkan pada entitas verifier transaksi pada umumnya bersifat real-time sehingga proses yang terjadi pada entitas satu dapat langsung terhubung ke entitas lainnya. Perencanaan ini memerlukan jaringan lokal yang menghubungkan setiap bagian pada usaha kita dan melibatkan satu buah server. Dan sesuai dengan rencana awal, pemberian hak akses level untuk proses yang sesuai dengan job desk masing-masing juga telah berjalan dengan baik. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan tidak dapat kekurangan, namun kelebihan yaitu dapat memproses transaksi meliputi pembelian barang, penjualan, keuangan, dan proses validasi yang dapat terhubung ke entitas lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.